HIMEN merupakan lembaga formal kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta yang berada di jurusan Administrasi Niaga. HIMEN mewadahi aspirasi mahasiswa Administrasi Niaga serta menjalankan program kerja dan agenda di tingkat jurusan Administrasi Niaga. Saya, Ilhan Dalfalevan, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta periode 2022-2023 bersama dengan rekan saya Delzi Bazara sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga mengundang seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan Administrasi Niaga tingkat 1 untuk bergabung bersama HIMEN Kabinet Spekta. Bersama kita berdaya cita dan penuh cita. Hai Aners, perkenalkan kami dari Kestari. Nama aku Andi Viola Kaila. Di sini aku sebagai Kepala Biro Kestari. Aku Trianika Putri Rahmawati sebagai BPH Kestari. Aku Nasya Latifatu Zahra sebagai BPH Kestari. Aku Najma Nur Zarifah sebagai BPH Kestari. Nah, apa sih Kestari itu? Kestari itu yang mengatur segala administratif yang ada di himpunan nih. Makanya jangan kaget kalau misalnya Kestari itu ada di mana-mana. Teman-teman tahu nggak sih kalau Kestari itu punya 6 agenda? Yang pertama tentunya korespondensi, ada database pengurus, yang ketiga ada piket Kestari, Lalu yang keempat ada pencerdasan administrasi. yang kelima yaitu ada Kestari Proker. Dan yang terakhir ada LPG akhir. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke Biro Kestari, kalian bisa dapetin banyak manfaat loh. Yang pertama, karena kita sebagai mahasiswa administrasi niaga, tentunya kita dapat meningkatkan kemampuan kita di bidang administrasi niaga. Yang kedua, kalian juga bisa mengimplementasikan ilmu administrasi yang kalian dapatkan di mata kuliah ke dalam agenda yang ada di Biro Kestari. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui sistem alur birokrasi yang ada di PNJ, khususnya di jurusan administrasi niaga. So, kita tunggu di Kestari ya. See you! Halo teman-teman, kami dari Biro Bendum. Ada apa sih di Biro Bendum? Dan apa aja sih agendanya? Jangan lupa saksikan ya. Biro Bendahara Umum adalah biro yang berperan dalam penghimpunan dana untuk kegiatan himpunan mahasiswa administrasi niaga. Di Biro Bendum memiliki 7 agenda. Yang pertama ada iuran kas, yaitu bertujuan untuk menambah dana kegiatan HIMEN. Yang kedua ada pembukuan kas, bertujuan untuk mengetahui jelas setiap transaksi kegiatan HIMEN. Yang ketiga ada transparansi kas dan surplus. Apa itu? Bertujuan untuk keterbukaan mengenai biaya. Agenda yang keempat dari Bendum yaitu LPJ per departemen, di mana tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan penyusunan LPJ. Dan agenda yang kelima yaitu LPJ per 5 bulan dan LPJ akhir, di mana itu sebagai bahan pertanggungjawaban segala kegiatan yang ada di HIMEN. Dan agenda yang keenam yaitu Bendum 3 proker besar, di mana tujuannya untuk mendukung berjalannya proker tersebut, terutama dalam hal pemendaharaan seperti pada proker ANTW, ANFES, dan juga ANDES. Dan agenda yang terakhir yaitu pencerdasan administrasi yang bertujuan untuk memberikan pencerdasan administrasi dan birokrasi kepada seluruh anggota HIMEN. Kami tunggu kehadiran kalian untuk bergabung dengan Biro Bendum. See you guys! Halo semua, kami dari Kesma. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang Kesma. Mau tahu ada apa aja di Kesma? Check it out! Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih Kesma itu apa? Jadi, Kesma itu merupakan departemen yang mengedepankan kesejahteraan mahasiswa AN melalui advokasi fasilitas dan menjadi wadah untuk menunaikan salah satu poin Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat langsung. Nah, di Kesma ini memiliki 1 proker dan 3 agenda. Mau tahu proker dan agendanya itu apa aja? Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proker Kesma. Nah, di Kesma memiliki 1 proker yaitu AN Masuk Desa atau ANDES. ANDES adalah program pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh mahasiswa AN. Nah, di ANDES kita akan mengabdi selama beberapa hari dan melakukan konten-konten menarik seperti mengajar, ekonomi kreatif, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, ikuti terus ANDES. Oke, gimana nih? Seru banget kan Andes? Udah tertarik belum masuk Kesma? Nah, selain itu, kita juga ada agenda Kesma loh. Yang pertama itu ada dana duka dan dana sosial.
Apa sih dana duka dan dana sosial? Dana duka dan dana sosial merupakan wadah dan penyalur bantuan dari mahasiswa administrasi niaga terhadap mahasiswa maupun masyarakat. Oke, ini teman-teman, selain dari dana duka, Kesma juga memiliki advokasi fasilitas, yaitu agendanya. Advokasi fasilitas adalah menjembatani mahasiswa dalam hal kenyamanan dan kesejahteraan mahasiswa untuk memperlancar kegiatan perkuliahan dalam bidang fasilitas yang ada di gedung administrasi niaga Politeknik Negeri Jakarta. Kakak rasa udah di akhir agenda aja nih. Selain dana duka dan advokasi fasilitas, Kesma juga memiliki agenda aksi sosial. Aksi sosial atau yang biasa disebut Aksos merupakan agenda yang melaksanakan kegiatan sosial ke panti asuhan dalam bentuk jasa peduli terhadap anak-anak dalam memberikan pengetahuan berupa dongeng untuk menambah minat literasi dan games untuk mengasah kreativitas mereka. Oke, jadi tadi adalah informasi singkat mengenai Departemen Kesma. Semoga apa yang udah dijelaskan tadi bermanfaat bagi kalian semua dan kalian semua tertarik untuk daftar Kesma. Mau ikut Andes? Mau ikut berpartisipasi dalam Galang Dana? Mau dan ikut berpartisipasi ke panti asuhan? Solusinya ya daftar Kesma. Kita tunggu ya di Kesma. See you! Halo Aners, perkenalkan saya Andika selaku Kepala Departemen Pendidikan. Nah, biasanya di Departemen Pendidikan biasa kita sebut Depdik. Nah, di Depdik ini kita biasa mengurusi prestasi mahasiswa AN, advokasi AN, dan juga kita mengurusi keakademikan di AN. Jadi di Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga mempunyai Departemen Pendidikan. Dalam Departemen Pendidikan mempunyai program kerja yaitu BAC. BAC merupakan Business Administration Contest yang bertujuan sebagai mewadahi mahasiswa AN untuk mengasah skill yang akan dilombakan ke BAC dari tingkat nasional hingga internasional. Di Departemen Pendidikan terdapat dua divisi, divisi pendidikan dan juga divisi advokasi. Nah, kami di sini dari divisi advokasi. Di advokasi sendiri ada 3 agenda. Untuk agenda yang pertama adalah agenda advokasi pendidikan dan keakademikan, yang tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan mengenai akademik dan juga keuangan atau ekonomi. Untuk kontennya sendiri ada advokasi mahasiswa DO atau cuti, advokasi bantuan kuota mahasiswa, advokasi bantuan UKT, advokasi pembayaran UKT, advokasi perubahan data mahasiswa, dan juga advokasi permasalahan mahasiswa. Untuk selanjutnya, Yang kedua, agenda dari divisi advokasi ada advokasi manifest. Nah, tujuannya ini adalah kita mencari tahu keluh kesah dari mahasiswa administrasi niaga terkait advokasi pendidikan dan keakademikan. Nah, kontennya sendiri kita akan membuka Q&A melalui Instagram Himpunan Administrasi Niaga, di mana setelah itu mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya. Selanjutnya yang ketiga ada reminder, yaitu bertujuan untuk mengingatkan kepada mahasiswa PNJ tentang peraturan pendidikan sehingga di akhir semester tidak terkena masalah. Untuk kontennya sendiri ada mengingatkan peraturan lewat video kepada ketua kelas dan grup angkatan melalui konten video. Baik, dalam agenda Departemen Pendidikan terdapat Divisi Pendidikan, di mana di Divisi Pendidikan terdapat 4 agenda. Yang pertama yaitu Sertifikat Student of Achievement, yang kedua ada Bank Soal, yang ketiga AN Prestasi, yang keempat AN Sharing. Agenda yang pertama yaitu Sertifikat Student of Achievement, yaitu sebuah bentuk apresiasi yang dilakukan Departemen Pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswi AN yang mendapatkan nilai IP tertinggi di prodinya masing-masing. Yang kedua yaitu Bank Soal, sebuah bentuk yang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi AN tingkat 1 yang kesulitan dalam mengerjakan soal-soal mata kuliah tertentu dengan cara diberikan soal-soal dari tingkat 2. Baik, untuk agenda selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada agenda AN Prestasi, yaitu agenda untuk menyampaikan informasi mengenai beasiswa maupun lomba yang ada di luar PNJ maupun di dalam PNJ yang akan dilakukan setiap minggunya. Selanjutnya ada agenda sharing, salah satu agenda dari Departemen Pendidikan yang berisikan sebuah informasi mengenai MAPRES, PKM, dan PMW yang dikemas dalam sebuah webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, di sini saya Rizky Alfiani Fadila sebagai Kepala Departemen Kerohanian. Di mana Departemen Kerohanian ini merupakan salah satu departemen yang ada di Himen loh. Di mana departemen itu membidangi kegiatan rohani maupun sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa dan mahasiswi sebagai wadah dan sarana yang berhubungan dengan kerohanian mahasiswa dan mahasiswi di jurusan administrasi niaga. Dan juga Departemen Kerohanian ini memiliki 5 agenda. Oke, salah satu agenda yang pertama ada meramal. Apa itu meramal? Meramal adalah mari beramal, di mana mahasiswa AN dituntut untuk aktif untuk menyumbangkan atau mengalokasikan dana untuk pembangunan masjid gaib. Dan selanjutnya ada kegiatan kerohanian berbagi dan juga dana duka. Kemudian agenda yang kedua ada informasi kerohanian, di mana Departemen Kerohanian akan memberikan informasi mengenai hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Bentuknya ada broadcast dan juga poster digital. Agenda selanjutnya ada kerohanian berbagi. Kerohanian berbagi adalah sebuah kegiatan dari Departemen Kerohanian untuk membagikan manfaat dan kebahagiaan. Seperti tahun kemarin, kami bekerja sama dengan Departemen Kesejahteraan Masyarakat untuk membagikan makanan kepada anak yatim dan piatu di panti sosial. Agenda selanjutnya ada liputan online, sebuah agenda yang menyediakan sarana dakwah ataupun sharing keagamaan baik muslim maupun non-muslim untuk mahasiswa jurusan administrasi niaga yang diselenggarakan secara online melalui Instagram email. Lalu selanjutnya ada proker dari Departemen Kerohanian sendiri, yaitu Kaleidoskop. Proker ini berisi tentang kajian Islam disertai dengan penayangan film ataupun sejarah pendek yang berkaitan dengan tema pembahasan dari kajian tersebut. Yang dimana konten ini akan diisi oleh pemateri disertai dengan sesi tanya jawab. Lalu juga ada lomba keterampilan yang bernuansa tentang keagamaan. Ditunggu ya Anas di Departemen Kerohanian. See you! Departemen Minat dan Bakat adalah departemen yang menyediakan wadah untuk para mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan soft skill mereka. Dan di Departemen Minat dan Bakat ini memiliki dua divisi. Yang pertama yaitu P3, pengembangan pembentukan perilaku, dan yang terakhir adalah Sport and Art. Abimain adalah masa bimbingan administrasi niaga yang dimana mahasiswa-mahasiswi administrasi niaga lebih tahu mendalam mengenai lingkungan administrasi niaga juga struktural administrasi niaga. ANTW atau AN Talent Week merupakan event yang dinaungi Departemen Minat dan Bakat untuk mewadahi minat mahasiswa administrasi niaga dalam bidang olahraga maupun seni. Spirit Himen merupakan salah satu agenda dari Departemen Minat dan Bakat untuk mewadahi para anggota Himen agar lebih akrab satu sama lain maupun dengan alumni. Untuk kontennya sendiri, kita ada sharing session dan juga ada games untuk mengakrabkan kita semua. Selanjutnya yaitu ada ANAC atau Administrasi Niaga Art Competition, di mana agenda ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada para mahasiswa-mahasiswi AN yang memiliki minat lebih terhadap bidang seni melalui perlombaan yang ada di ANAC. Itu ada dialektikan, tujuannya itu mensosialisasikan program kerja dari Departemen Minat Bakat, yaitu ada MAMIM AN dan juga ada ANTW. Selanjutnya ada Orsean atau olahraga SAN, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wadah kepada mahasiswa dan mahasiswi administrasi niaga dalam bidang olahraga untuk mengasah skill mereka dan akan direkomendasikan untuk perlombaan. Tingkat masuk kuping kanan, keluar masuk pinggan. Hai Anas, perkenalkan aku Agung Ramadan, Kepala Departemen Kominfo. Departemen Kominfo itu apa sih? Departemen Kominfo adalah salah satu departemen yang ada di Himen, di mana bertanggung jawab untuk mempublikasikan segala informasi yang ada di AN maupun di luar AN. Departemen Kominfo terbagi menjadi dua divisi, yaitu ada divisi Media Kreatif dan divisi Humas. Aku Amela sebagai Kepala Divisi Humas. Divisi Humas atau Hubungan Masyarakat merupakan divisi yang bertugas untuk menyiarkan segala informasi maupun pesan baik dari internal maupun eksternal melalui pesan, suara, maupun video. Selain itu, Divisi Humas juga bertugas untuk menjadi penghubung antara para mahasiswa maupun dengan pihak eksternal.
Di Kominfo ini sendiri juga ada divisi yang bernama Media Kreatif. Media Kreatif ini bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berbentuk visual, seperti postingan, konten, apapun itu yang berbentuk visual. Stuban, studi banding, program kerja di mana kegiatannya berupa kunjungan ke perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman serta sharing. Tujuannya memperbaiki himpunan untuk kedepannya dengan menerapkan sisi positif dari himpunan yang dikunjungi. Himen TV merupakan salah satu agenda yang ada di Departemen Kominfo, Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga. Himen TV merupakan salah satu agenda yang di dalamnya berisikan mengenai penyampaian informasi melalui video. Video-video yang disampaikan adalah video mengenai administrasi niaga dan juga Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian video-video tersebut akan diupload di kanal YouTube dari Himpunan Administrasi Niaga. Nah, FYD di sini adalah forum komunikasi jurusan. Forum komunikasi jurusan ini merupakan pertemuan antara Departemen Kominfo di seluruh PNJ. Biasanya FYD ini membahas kegiatan atau program kerja di seluruh PNJ. Halo, aku Nabila dari BPH Humas. Di agenda selanjutnya yaitu adalah Ankes. Ankes itu apa sih? Ankes itu adalah AN Podcast yang dimana memberikan suatu informasi berupa audio dan berupa video yang akan dipublikasikan di Spotify, YouTube, dan Instagram. Di Ankes ini membicarakan seputar administrasi niaga dan juga berita-berita happening lainnya. Nah, untuk Aners yang penasaran dengan podcast kita, Aners bisa kunjungi Spotify kita yaitu Ankes. Jangan lupa di-follow ya. Lalu, agenda selanjutnya adalah foto struktur. Foto struktur adalah kegiatan berupa foto departemen dan individu pengurus himpunan administrasi niaga. Foto struktur ini juga bisa digunakan untuk identitas sebagai pengurus himpunan administrasi niaga. Kami tunggu di Kominfo. See you! Halo Sobat Sospol, kalian tahu nggak sih apa itu Departemen Sospol? Departemen Sospol adalah pelopor pergerakan mahasiswa AN dalam mengawal dan menyikapi isu yang ada di kampus PNJ dan nasional dengan melakukan kajian dan aksi nyata. Kalian tahu nggak sih di Sospol itu ada 2 divisi, yaitu divisi kajian dan strategi dan serta ada aksi dan propaganda. Halo Sobat Sospol, kenalin nih ada salah satu proker agenda dari Departemen Sospol yaitu dialog jurusan. Apa sih itu dialog jurusan? Dialog jurusan merupakan suatu kegiatan untuk menampung segala aspirasi dari bentuk keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa AN yang kami tampung, yang selanjutnya akan kami salurkan kepada struktural jurusan. Bincang Toko merupakan program kerja dalam Departemen Sosial Politik untuk memberikan pencerdasan kondisi sosial ekonomi untuk memberikan sudut pandang baru dan membranding jurusan ANPNJ yang lebih luas. Halo Sobat Sospol, nama gue Davina Nugroho Hamadi, gue dari Departemen Sosial dan Politik, Divisi Aksi dan Propaganda. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin apa itu dialektikan. Dialektikan adalah sebuah agenda yang diadakan oleh Departemen Sosial dan Politik yang tujuannya adalah menjadi wadah untuk membahas keresahan-keresahan warga AN. Halo Sobat Sospol, selanjutnya ada agenda rubrik pelopor. Rubrik pelopor merupakan kelas edukasi dengan output terbentuknya jiwa kepemimpinan. Halo Sospol, perkenalkan nama gue Excel. Gue dari Divisi Aksi dan Propaganda. Agenda selanjutnya dari Sospol adalah kajian internal dan propaganda. Apa itu kajian internal dan propaganda? Jadi, di kajian internal dan propaganda ini, kita sebagai Departemen Sospol membuat pencerdasan untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa AN di PNJ, mengenai tentang isu-isu yang ada. Contohnya seperti kemarin kita bahas isu global warming dan isu-isu politik di Indonesia. Dan selanjutnya, kita juga membuat propaganda-propaganda, seperti kita membuat poster-poster, kita menempel di mading atau kita buat di Instagram, dan membuat video-video mengenai sindiran atau sarkasme tentang tragedi-tragedi atau isu-isu yang ada di politik Indonesia. Selanjutnya ada Jasmer. Jasmer adalah kegiatan mengunjungi tempat sejarah di Indonesia untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah yang ada di Indonesia. Kami tunggu kontribusi kalian di Sospol ya. Halo, gue Abdul Rehan, gue dari Business Activation Department atau BAD. Nah, BAD itu apa sih? BAD merupakan departemen yang berfokus pada bidang kewirausahaan di Himen. Nah, BAD mewadahi mahasiswa-mahasiswi jurusan Administrasi Niaga Politeknik di Jakarta untuk meningkatkan potensi dan juga kreativitasnya di bidang bisnis. BAD memiliki 2 divisi, yaitu ada Marketing Communication dan juga ada Creative Fundraising. Dan BAD memiliki program kerja dan juga agenda. Nah, ada apa aja ya?
Halo, gue Aransa, gue kepala divisi dari Divisi Marketing Communication. Dan di mana Divisi Marketing Communication ini merupakan divisi yang bertugasnya untuk membranding penjualan yang di AN dan juga memberikan informasi seputar bisnis serta juga membangun relasi terhadap KMJ di bidang kewirausahaan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Dianti Auliani sebagai Kepala Divisi dari CFR atau yang sering kita kenal dengan Creative Fundraising. Tujuan dari CFR ini untuk meningkatkan pemasukan, khususnya membiayai para proker dan agenda mulai dari biro, bidang, dan departemen untuk kabinet spekta. Program kerja pertama dari BAD yaitu adalah Unfest atau AN Festival. Unfest menaungi 3 proker yang ada di Himen, yaitu ada ANTW, BAC, dan juga Andes. Unfest akan menyuguhkan pop-up market yang berisikan tenan-tenan produk lokal dari mahasiswa-mahasiswi jurusan administrasi niaga dan juga masyarakat umum. Dan yang pastinya, Unfest akan mengakhirinya dengan konser musik yang tentunya asik dan pasti seru. Program kerja kedua dari Business Activation Department adalah e-sharing atau Entrepreneur Sharing. Tujuan dari e-sharing ini untuk memberikan seminar dan workshop yang memotivasi para generasi muda untuk memulai berwirausaha serta mewadahi mahasiswa-mahasiswi AN, PNJ, dan umum untuk mengembangkan potensi dan wawasan dalam dunia bisnis melalui sharing bersama entrepreneur. Terdapat 3 agenda di Divisi Marketing Communication. Yang pertama yaitu adalah BView AN, yang kedua AN Store, dan yang ketiga adalah Visjur. Agenda pertama di Divisi Markom yaitu adalah AN Store. AN Store sendiri untuk membranding penjualannya di BAD, selain itu juga mempromosikan atribut AN dan juga memberikan informasi seputar dunia bisnis. Yang kedua yaitu adalah BView AN atau Business Review AN, yang dimana fungsinya adalah memperkenalkan dan juga mempromosikan bisnis yang dikelola oleh mahasiswa AN dan juga UMKM. Halo, aku Wanurbeti Jana. Di sini aku akan menjelaskan tentang visit jurusan atau yang biasa dikenal dengan Visjur, yaitu merupakan agenda ketiga dari Markom yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi serta menjadi wadah saling berbagi informasi antar pengurus himpunan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta di bidang kewirausahaan. Kalian nih yang suka ngonten bisa banget daftar di Divisi Markom BAD. Agenda yang pertama dari CFR adalah PDL AN atau yang sering kita kenal dengan pakaian dinas lapangan yang saat ini sedang aku gunakan. PDL ini sebagai identitas yang menyatukan mahasiswa-mahasiswi AN khususnya digunakan pada area lapangan dan kegiatan pada masing-masing prodi. Selanjutnya ada agenda emblem yang berisikan emblem AN, emblem Himen, dan emblem kabinet. Nah, emblem-emblem ini berfungsi untuk sebagai identitas bahwa kita ini mahasiswa jurusan AN dan sebagai pengurus Himen. Jajan AN merupakan agenda BAD yang berfokus pada penjualan berbagai merchandise administrasi niaga seperti tote bag, kipas, dan berbagai macam merchandise lainnya. Oh iya, bukan cuma itu, bagi kamu yang memiliki usaha di bidang makanan, minuman, ataupun barang lainnya, bisa banget nih join dengan BAD. Agenda selanjutnya adalah JC AN. JC yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa administrasi niaga sebagai pemersatu dan sebagai bentuk identitas saat pertandingan baik dalam jurusan maupun luar jurusan yang mewakili administrasi niaga dalam bidang minat dan bakat khususnya dalam bidang olahraga. Yakin gak mau masuk BAD? Jangan lupa daftar ya! See you! Cuan! Mari mengudara bersama Himen Kabinet Spekta. Satukan tujuan, rapatkan barisan bersama AN mengudara.